Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar podcast Dialog Kebangsaan. Oke, masuk ke tema kita pada hari ini, teman-teman dari narasumber kita. Jadi yang pertama ini mengenai reimajinasi Indonesia. Jadi menurut eh, teman-teman sekalian ini, bagaimana sih pandangan narasumber khususnya ini tentang Indonesia yang semakin berkembang dan maju di bidang pembangunan dan transportasi. Khususnya ini ada juga dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi sentral pembangunan di daerah pelosok. Menurut narasumber yang hadir pada hari ini, bagaimana dari narasumber ataupun pandangannya mengenai Indonesia pada hari ini? Mungkin kita ke Bapak Rido. Iya, terima kasih, Pak Awan. Menurut saya, pandangan saya terhadap Indonesia saat ini adalah Indonesia merupakan lumbung energi ataupun memiliki sumber daya alam yang sangat luas. Maka potensi kita sebagai negara yang bisa menjadi negara maju, bukan hanya berkembang saja, itu sangat luar biasa besar. Mengingat kita adalah negara yang dikelilingi oleh gunung api atau yang kita kenal Ring of Fire. Maka dari itu seharusnya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara adidaya saat ini. Ya, ya begitulah seharusnya Indonesia dan juga menurut saya SDM kita juga lumayan sudah mumpuni ya. Buktinya banyak alumni-alumni kita atau lulusan-lulusan kita itu mampu bersaing di dunia era modern sekarang, terutama di era digital sekarang ini. Ya, jadi mungkin itulah gambaran saya menurut saya Indonesia saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari Bapak Rido. Selanjutnya nih, dari Ibu Amarisma, bagaimana pendapat Ibu nih tentang Indonesia sekarang ini? Ya, terima kasih Pak. Saya juga sepakat dengan Pak Rido ya bahwasannya sekarang sudah banyak kemajuan-kemajuan di Indonesia yang diharapkan gitu ya. Nah, tapi kan tantangannya di Indonesia saat ini kita itu dikelilingi dengan keberaneka-ragaman ya. Kita tuh dikenal berbeda-beda tapi satu jua gitu. Jadi kayak terdiri banyak suku, banyak agama, banyak ras. Nah, jadi tantangan lagi nih gimana caranya dengan keberagaman ini kita tetap bisa sama-sama mencapai kemajuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rido gitu. Nah, ditambah lagi nih zaman sekarang itu kan di era teknologi. Nah, jadi tantangannya makin double ya. Gimana dengan keberaneka-ragaman dan datangnya teknologi ini gitu kalau dari saya. Oke, terima kasih pendapatnya Ibu Amarisma. Jadi kita sepakat terkait kemajuan dan perkembangan teknologi ini dan tentunya membuat kita sadar akan bahwasannya kemajuan dan keberagaman tetap menjadi fondasi utama kita dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nih, dan tentunya kita tidak lupa juga terkait permasalahan yang sering dan utama yang ada di Indonesia ini. Tentunya khususnya pada krisis iklim yang makin nyata dan juga perbedaan pendapat di media sosial nih yang sering membuat kita terpecah bahkan terbelah akibat beberapa eh, isu-isu kontroversial seperti ini. Mungkin selanjutnya narasumber berikutnya Bu Ririn bagaimana pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia ini? Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Jadi memang betul sih, di satu sisi memang Indonesia kan punya potensi yang besar gitu ya. Tapi di satu sisi juga memang kita Indonesia ini diberi alam yang begitu banyak gitu ya, banyak pepohonan, kemudian nah itu yang menyebabkan akhirnya kita juga punya kayak salah satu ancaman dari sisi apa namanya tuh krisis iklim. Nah, sebagai contoh di akhir tahun kemarin kan kita lihat bencana gitu ya di Aceh, kemudian di Padang, di Medan itu salah satu bentuk bahwa ternyata tuh selain kita punya kelebihan, kita juga punya masalah yang harus menjadi concern kita yaitu terutama di bidang iklim ini. Nah, sehingga memang ya kondisi-kondisi ini yang harusnya sih membuat kita itu juga tergerak hatinya bahwa untuk mengatasi ancaman ini tuh bukan hanya mengandalkan dari sisi pemerintah gitu ya, tapi ya dari diri kita sendiri,
dari keluarga kita, terutama yang kecil deh, misalnya kita harus mulai mengatur gitu ya, dalam membuang sampah itu kita harus bisa memilah-milah mana yang sampah bisa kita apa namanya recycle lagi, kemudian mana sampah-sampah yang bisa kita buang. Mungkin seperti itu sih harapannya ya kita harus sama-sama untuk menjaga iklim kita supaya tidak menjadi ancaman yang sangat berat untuk negara kita. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bu Ririn atas pendapatnya. Selanjutnya Pak Dery nih, bagaimana Pak Dery terkait isu-isu yang terbaru yang ada di Indonesia ini? Silakan pendapatnya Pak Dery. Terima kasih Pak Wirawan. Kalau dari saya sendiri yang saya lihat sejauh ini, bahwa di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam perubahan cuaca ya yang terjadi. Bahkan itu dapat menyebabkan bencana. Contohnya sebelumnya ada di Aceh, Tamiang, di Aceh, ataupun di Medan maupun di Sumatera Barat. Nah itu ada berbagai macam tragedi, banjir, dan bahkan banyak memakan korban jiwa. Nah, di satu sisi, kita juga perlu mencari sebab mengapa banjir itu dapat terjadi. Ada berbagai banyak faktor, terutamanya ya, entah itu dari faktor manusia itu sendiri maupun dari faktor alam itu sendiri. Jadi, karena kita lebih fokus coba kita perhatikan lagi apakah dari faktor manusia itu sendiri kita sudah benar-benar menerapkan perilaku membuang sampah dengan benar, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Kita bisa mencontoh bahwa banyak sekali anak muda yang peduli akan lingkungan. Contohnya ada Pandawa Group dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk nyata dari kita mengabdikan, mengimplementasikan nilai kebangsaan. Contoh dari cinta tanah air maupun rela berkorban. Jadi juga di dalam level global ataupun level internasional, kita juga punya marwah yang besar ya, cukup besar. Tetapi jika marwah itu tidak dijaga solidaritasnya, terjadi konflik internal, mudah dipecah belahkan oleh bangsa lain ataupun negara lain, tentunya itu menjadi tidak nyata ya. Jadi isu terkini juga selain iklim tadi juga adanya kesenjangan akses teknologi. Kita mungkin di daerah tertentu, di daerah saya terutama, itu masih ada beberapa yang kesulitan untuk akses teknologi maupun akses internet ya, ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu kesenjangan. Nah, itu dapat menjadi celah untuk perbedaan pendapat ataupun keirian terhadap di daerah-daerah lainnya yang lebih maju. Jadi itu penting sekali untuk kita perhatikan, kita jadi highlight terkait dengan isu kesenjangan teknologi ini yang dibereskan supaya visualisasi bangsa kita itu tidak hanya cuma ada di kota-kota maju, kota-kota besar seperti ibu kota dan kota-kota besar lainnya, tetapi juga sampai ke perbatasan ataupun perdesaan pelosok terpencil seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dery atas pendapatnya. Jadi bisa ditangkap ya bahwasannya seiring dengan perkembangan teknologi ini tentunya harus merata ya, baik itu dari sisi kotanya, mungkin daerah-daerah yang belum terjamah dengan teknologi tersebut ya. Dan juga pendidikan sejak dini terkait untuk anak-anak, bagaimana dalam pemilihan sampah yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dari mulai kecil sudah ditanamkan bahwasannya kesadaran akan lingkungan dan rasa tanggung jawab terhadap barang yang dimiliki juga. Oke, selanjutnya ini sesuai dengan background dan keahlian masing-masing narasumber ini ingin saya tanyakan bagaimana sih ASN juga tentunya untuk menerapkan implementasi bela negara dalam menjalankan kesehariannya sebagai di bidang ahli masing-masing. Mungkin dari Bu Ririn. Silahkan Bu Ririn. Terima kasih Pak. Jadi memang betul sih. Jadi sebagai ASN gitu ya, kita harus mengimplementasikan bela negara ini sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Karena kan kita pun berbeda-beda ya background latar belakang pendidikannya. Saya pun sebagai dokter gitu ya, seorang dokter yang ahli di bidang patologi klinik gitu ya, yang sehari-hari saya bekerja dengan darah, kemudian dengan urin, dengan feses manusia, dengan cairan-cairan tubuh itu bagi saya mengimplementasikan bela negara itu adalah dengan cara bahwa saya harus memberikan hasil-hasil pemeriksaan itu dengan cara cepat, tepat, dan juga akurat. Karena dengan
cara seperti itu, maka hasil-hasil saya itu akan sangat membantu nih para dokter-dokter klinisi gitu ya dalam menegakkan diagnosis, kemudian bisa nanti memberikan terapi yang tepat kepada pasien gitu, sehingga nanti pasien bisa ditegakkan diagnosisnya dengan cepat, kemudian diterapi dengan sesuai, dan nanti hasilnya pun akan memberikan kesembuhan gitu untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin demikian sih kalau dari sisi saya. Ya, terima kasih Bu Irin. Jadi fokusnya itu terhadap pelayanan dan ketelitian ya, sehingga masyarakat dan juga pasien yang juga sebagai rakyat juga itu terbantu akan kontribusinya. Mensejahterakan rakyat dan juga memaksimalkan potensi sumber daya mineral. Begitu Pak Wan. Ya, terima kasih Pak Rido. Jadi peran kita dari Pak Rido sendiri mengungkapkan bahwasannya kontribusi terhadap daerah, kemudian sumber dayanya sendiri, dan juga mendukung perekonomian di masyarakat sekitar itu menjadi membela negara dalam prospek ataupun dalam perspektif dari profesi di bidang pertanian. Sesi terakhir ini kita coba untuk merefleksikan diri khususnya untuk Indonesia sendiri. Dan saya minta berikan satu tagline nih untuk Indonesia menurut para narasumber ini. Dimulai dari Pak Rido nih. Silakan Pak Rido. Ya, mungkin tagline yang cocok dari saya untuk Indonesia adalah aktif yang kuat, dahan yang melangit. Oke, terima kasih Pak Rido. Selanjutnya Bu Amarisma. Kalau dari saya, Indonesia itu kayak laboratorium kreativitas masa depan ya. Jadi untuk generasi penerus bangsa, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, untuk menciptakan hal yang baru juga. Oke, terima kasih Bu Amarisma. Selanjutnya Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Ya, terima kasih. Kalau saya lebih, karena tadi kita bahas sudah tentang alam gitu ya. Kalau saya sih tagline-nya lebih ke satu rumah, satu nafas untuk semesta. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan kita sehingga nanti anak-anak kita bisa tetap merasakan indahnya negeri kita Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ririn. Dan terakhir Pak Dery, silakan Pak Dery. Ya, kalau dari saya sendiri, tadi kita sudah membahas berbagai macam uh, kedaulatan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dari perpecahan belahan. Jadi tagline dari saya, Indonesia itu adalah bangsa berdaulat yang disegani dunia. Oke, terima kasih Pak Dery atas tagline-nya. Dan ini demikianlah podcast kita pada hari ini, khususnya dialog kebangsaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masing-masing narasumber atas waktu dan kesempatannya menyampaikan pendapat dan pandangannya, khususnya untuk Indonesia itu sendiri. Dan semoga podcast kita pada hari ini menjadi inspirasi dan juga awareness bagi semua orang, terutama pendengar dan juga penontonnya juga. Semoga memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat secara luas. Dari saya, Muhammad Wiram Putra Pamungkas, undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.